Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Crispian Sulanti-Jembung dengan NIM 2019-315. Di pertemuan kali ini saya akan mereview materi tentang sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan. Pertama itu ada kerangka penyusunan laporan keuangan dana perusahaan jasa konstruksi. Bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Di sini ada sistem akuntansi perusahaan jasa, itu sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi aktiva tetap, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi aktiva lainnya, sistem akuntansi biaya. Nah, dalam ini ada juga bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca, saldo. Nah, dalam neraca ini ada yang namanya neraca, terus ada laba rugi, perusahaan ekuitas, arus kas, catatan kas, laporan keuangan. Nah, dalam neraca juga ada budget. Budget merupakan satuan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut. Manfaat penyusunan budget adalah adanya perencanaan terpadu, sistem pedoman pelaksana kegiatan perusahaan sebagai alat koordinasi pekerja, sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Laporan keuangan, ada juga laporan keuangan jasa konstruksi yang telah dibuat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan budget pada tahun berikutnya. Nah, di sini ada sistem akuntansi penjualan. Nah, perusahaan jasa konstruksi ini ada menjual. Terus ada jasa, dalam jasa ini ada berbagai jasa konstruksi gedung, jasa konstruksi bangunan sipil, jasa pembongkaran bangunan, dan lainnya. Nah, dalam perusahaan jasa konstruksi ini ada juga pekerjaan diperoleh melalui sistem pengadaan atau tender. Dan juga meliputi kegiatan penjualan terdiri dari penjualan jasa secara persen kontrak selesai. Sistem akuntansi penjualan, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan adalah yang pertama itu ada jurnal penjualan. Dalam jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan jasa baik secara persen kontrak selesai. Nah, ada kartu piutang. Dalam kartu piutang ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian tahap-tahap pembayaran dan waktu pembayaran yang telah dilakukan oleh pemberi jasa konstruksi. Dan juga ada jurnal penerimaan kas. Dalam jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan. Dan juga ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan atas proyek yang telah dilakukan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan untuk memperlancar operasional perusahaan yang berupa alat atau material. Sistem akuntansi untuk mencatat terjadinya pembelian terdiri dari itu prosedur permintaan pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jurnal pembelian dan juga ada jurnal pengeluaran kas, kartu utang. Sistem akuntansi aktiva tetap ini adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan bukan untuk dijual kembali. Aktiva tetap ini aktiva tetap berwujud atau tangible fixed asset. Sistem akuntansi aktiva tetap sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap adalah kartu aktiva tetap, merupakan buku pembantu aktiva tetap
yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang dipersangkutan dengan aktivitas tetap perusahaan. Ada jurnal umum. Jurnal umum untuk mencatat depresiasi aktivitas tetap. Terus ada jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pembelian aktivitas tetap yang digunakan dalam perusahaan jasa konstruksi. Nah, ada juga namanya sistem akuntansi kas. Dalam sistem akuntansi ini merupakan suatu alat pertukaran dan juga sering digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek, giro atau ballot, travelers, cek, dan lain-lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi kas adalah ada yang namanya jurnal penerimaan kas dan juga jurnal pengeluaran kas. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem penggajian itu ada sistem gaji tetap dan variasi, dan sistem upah variabel. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan itu merupakan adalah jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas. Nah, dalam sistem akuntansi aktiva lain-lain. Sistem akuntansi aktiva lain-lain untuk menampung pos-pos aktiva dalam tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh, konstruksi dalam proses atau KDP yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, ada juga sistem akuntansi biaya, meliputi beberapa prosedur yang dimulai dari pencatatan bahan-bahan yang dibeli sampai pada distribusi persen proyek selesai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya itu adalah ada jurnal pembelian, jurnal umum, jurnal pengeluaran kas. Laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IAI. Tujuannya itu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas keuangan yang bermanfaat bagi sebagai besar kalangan pengguna laporan. Dan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada manajemen. Laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan utama itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Terus model neraca. Neraca itu laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, posisi keuangan meliputi keadaan aktiva, kewajiban, ekuitas. Model neraca. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktiva lancar. Ini disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Pos yang segera dapat dicarikan menjadi uang tunai disajikan di urutan paling atas. Nah, ada investasi perusahaan pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah. Model neraca. Konstruksi dan penyajian pos-pos dalam neraca itu ada aktivitas tetap, aktivitas tidak tetap berwujud. Dalam aktivitas tetap ini ada aktivitas tidak berwujud dan berwujud. Pos-pos aktivitas tetap disajikan dalam neraca menunjuk ke kekalahannya. Aktivitas tetap yang umurnya paling panjang disajikan paling atas. Aktiva tetap yang umur paling pendek disajikan di bawahnya. Aktiva lain-lain digunakan untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas.
Nah, untuk selanjutnya ada model neraca. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kewajiban lancar. Nah, dan kewajiban lancar ini merupakan pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya, dan utang lancar yang disegera dibayar disajikan dalam urutan teratas. Nah, yang kedua kewajiban jangka panjang. Dalam kewajiban jangka panjang, penyajiannya harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada dalam kontrak utang jangka panjang yang bersangkutan, seperti tingkat suku bunga, tingkat jatuh tempo, aktiva yang dijadikan jaminan, dan sebagainya. Nah, ada juga ekuitas pemilik. Ini merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dan juga ada jenis modal yang paling kekal disajikan paling atas, dan yang kurang kekal disajikan di bawahnya. Nah, di sini ada modal neraca juga. Ada penyusunan neraca, ada skontro dan step. Nah, skontro ini merupakan harta pada sisi kiri dan utang dan modal ada di sisi kanan. Nah, kalau step, harta di bagian atas neraca dan utang dengan modal di bagian bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel model neraca. Di sini sudah jelas ada aktivitas dan pasifa, dan juga ada aktivitas tetap dan utang jangka panjang. Nah, modal laba rugi. Model laba rugi ini terbagi atas dua, yaitu langkah bertahap dan langkah tunggal. Nah, untuk langkah bertahap ini ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, dan juga ada pendapatan dan beban lain-lain. Laba sebelum pos luar biasa, pos-pos luar biasa, pengaruh kumulatif, dan laba sebelum pajak penghasilan, dan pajak penghasilan, dan laba bersih. Begitu juga dalam langkah tunggalnya, cuman ada beberapa perbedaannya. Nah, di sini ada tabel dan contoh model laba rugi. Di sini kita ambil contoh dari PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya. Di sini ada biaya-biaya, jumlah biaya, terus ada laba sebelum pajak, dan ada pajaknya. Nah, model perubahan ekuitas. Ini merupakan perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan. Yang pertama itu ada laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Terus ada setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam ekuitas. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Nah, di sini juga ada rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Nah, dalam model perubahan ekuitas ini untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Kita ambil juga dari PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Di sini ada keterangan modal saham, tambahan modal dan stok, selisih transaksi perusahaan, ekuitas perusahaan anak, defisit, jumlah ekuitas bersih. Teman-teman bisa lihat di sini sudah terperinci dan contoh dalam tabelnya. Di sini juga ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Tujuannya untuk menyediakan informasi sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama periode akuntansi, serta rekonsiliasi kas di awal periode dengan kas di akhir periode ditambah saldo setara kas.
Nah, di sini juga ada bentuk laporan arus kas. Yang pertama tuh ada arus kas dari operasi, arus kas investasi, dan juga ada kategori laporan arus kas. Kategori laporan arus kas ada arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, dan pendanaan. Ini juga contoh tabel laporan arus kas. Kita mencontoh di sini dari PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Ada card of account. Card of account itu ada juga kode rekening perusahaan. Nah, dalam card of account ini kegunaannya mempermudahkan pengidentifikasian dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu rekening, dan juga kumpulan akun dalam entitas usaha disebut dengan buku besar. Di sini juga ada contoh card of account. Ada aktiva lancar, dan juga di sini ada surat-surat berharga.